Tapi sebenarnya kalau kita boleh kupas dulu nih dari kebijakan ini tadi, yang sebenarnya disebut under invoicing itu tadi itu memang banyak terjadi di komoditas ekspor kita atau seperti apa? Kalau untuk kebocoran itu sendiri memang kita nggak tahu secara detail berapa sekian ini memang, tapi untuk beberapa ini memang terjadi kebocoran di bidang ekspor Memang untuk sumber daya alam. memang banyak ya. Ya, tapi Ini kalau ini ada penjelasan dari Bakom ya, yang disebut trade misinvoicing. Trade misinvoicing adalah manipulasi nilai dalam dokumen perdagangan ekspor impor. Ini memang kayaknya ini juga bukan rahasia lagi ya, bahwa ini banyak terjadi prakteknya. Ada dua modus utama, yaitu over invoicing, nilai ekspor dicatat lebih besar dari nilai sebenarnya. Terus under invoicing, nilai ekspor dicatat lebih kecil dari nilai sebenarnya, gitu ya? Iya. Jadi posisinya memang ada permainan di situ. Angka ya untuk nilai Praktik ini sering terkait dengan penghindaran pajak, penyelundupan, pencucian uang, dan juga aliran dana ilegal. Ya, yang kebanyakan prakteknya. Nah ini menarik sih. Dampak terhadap negara ini yang tadi disampaikan Pak Presiden ya. Dampak terhadap negara, kebocoran penerimaan negara dari yang harusnya 100% ini cuma diterima 50% gitu ya? Iya. Sampai 50% loh potensinya, berarti hilangnya sampai setengahnya loh Mas. Iya. Dan itu bertahun-tahun katanya, benar nggak sih? Menurut Pak Presiden, ya berpuluh-puluh tahun malah katanya. Berpuluh-puluh tahun ya? Iya. Tapi kan kita apakah menjamin kalau misalnya dengan satu pintu akan itu hilang? Itu hilang kan? Ya. Ya memang. Tapi memang niatnya kan memang ke sana. Iya, memang maksudnya patut diapresiasi untuk niatnya sendiri kan. Apalagi kita membutuhkan sekarang penerimaan yang harus gede gitu kan, besar kan dengan kondisi sekarang krisis energi dan segala macam geopolitik sendiri. Artinya kalau misalnya ini berarti ada sedikit mungkin pesimistik ya, pesimisnya benar nggak sih nanti diberlakukan dengan satu pintu lewat BUMN itu tadi, praktek yang kemarin nggak ada lagi gitu ya? Atau malah menambah kebocoran? Bukan kebocoran, tahapan-tahapan yang kan artinya dengan adanya satu badan lagi kan artinya harus melewati beberapa, akan memperpanjang birokrasi ekspornya. Birokrasi ekspornya kan nambah. Tapi katanya tadi di pidatonya juga Presiden sudah memerintahkan semua menteri untuk memangkas birokrasinya kan? Iya. Ini yang kita harus para menteri, pangkas itu birokrasimu gitu. Gitu kan? Tapi kalau dilihat dari kebocoran ini tadi ya kalau kita ingat ya, dari zaman kampanye beliau di 2014 lah ya, dari 2014, 2019 sampai kemarin 2024 memang selalu menyebut kebocoran anggaran, ya kan? Bocor. Nah ini nih yang sekarang langsung. Nah tapi kalau nggak tahu kalau Mas Anto gimana? Kalau menurutku sih, ini justru menurutku ya ini momennya sih sebenarnya, momen beliau mewujudkan yang itu tadi, menutup yang bocor-bocor itu tadi. Iya. Iya kan? Iya. Ini menurutku. Nah cuman masalahnya adalah tantangannya pelaksanaannya. Benar gak sih itu tadi yang Mas Anto bilang? Ini nanti jangan-jangan malah justru memperpanjang birokrasi ekspornya, atau malah justru mempersulit eksportir, ya kan? Nah ini kan, yang mudah-mudahan ini tidak terjadi ya Mas ya? Harapannya gitu ya? Iya. Yang aku sedikit ngutip dari Pak Prabowo, yang dari ininya. Jadi berdasarkan data evaluasi pemerintah itu, praktek culas ini sudah ada selama 22 tahun terakhir. 22 tahun terakhir. Bentar, dicek. 22 tahun terakhir, kalau sekarang 2026 berarti 2004 ya? 2004. Dari 2004 ya? Iya. Ini
telah membuat kekayaan real Indonesia menguap dan lari ke luar negeri dengan estimasi kerugian mencapai 343 miliar USD atau setara 343 miliar USD atau setara 6.000 triliun yang hilang. Oke. Atau lari ke kantong-kantong para eksportir atau para eksportir. Nah, jadi dan sedihnya adalah itu mengalir dengan legal ya, maksudnya legal nggak sih mereka? Legal kan, karena posisinya kan, aturannya gitu ya. Iya kan mengikuti ini kan. Ya. Tapi kan yang harus diperhatikan sendiri, kita juga harus nggak bisa menutup mata dengan kondisi rupiah dan bursa sendiri, maksudnya bisa jadi pertimbangan atau memang ini momennya atau memang ini justru menjadi bola panas yang pro dan kontra. Kita harus lihat selanjutnya. Kali ini kan masih tahap istilahnya baru pengumuman dan masih ada beberapa tahapan sampai dibentuk badan ekspor atau BUMN yang ditunjuk. Pelaksananya tahun depan ya? Iya. Tahap 1 itu 1 Juni sampai 31 Agustus, masa transisi, ya kan? Iya, masa transisi. Oke. Tahap keduanya 1 September implementasi penuh. 1 September udah dimulai tahapannya. Ya, kalau misalnya ya mungkin lebih cepat ya. Ya mungkin. Tapi kita cek dulu ini. Yang soal dampak, kita kembali ke dampak terhadap negara tadi, yang soal misinvoicing tadi ya. Kebocoran penerimaan negara, itu tadi yang kita sebut pertama. Penurunan kepatuhan perpajakan. Jadi kita juga loss juga dari pajak ya, penerimaan pajak ya. Terus meningkatnya aliran dana ilegal ke mereka-mereka itu. Oke. Terus risiko terhadap tata kelola perdagangan. Oke. Ketidakakuratan statistik perdagangan nasional. Jadi memang karena ada itu tadi ya, permainan nilai dari manipulasi nilai ya, manipulasi nilai ekspor impor itu jadi bermasalah. Oke. Nah terus kelanjutannya tadi Mas, yang tahap 1, tahap 2 itu tadi Mas. Ya, artinya pembentukan badan itu kan masih harus, entah itu dibuka dengan harus ada perpres dari Presiden. Kita masih harus lihat apakah membentuk badan baru atau menunjuk BUMN yang sudah ada sebagai pengelola tunggal ekspor komoditas itu. Kita masih harus, karena belum disampaikan secara rinci teknisnya. Iya, untuk teknisnya, entah itu Pak Menkyu atau ini dan Antara masih belum secara detail mengenai pembentukan badan ekspor tunggal ini gitu. Oke. Terus yang diharapkan dari ini Mas, kalau Mas Hanta sendiri optimis nggak sih dari langkah ini bisa menambal kebocoran tadi itu? Dan apa yang kira-kira harus dilakukan oleh pemerintah? Seharusnya sih optimis ya, karena kan niatnya kan baik, niatnya mulia gitu untuk menambah penerimaan di tengah kondisi sekarang ini. Tapi kita juga nggak bisa lepaskan sentimen-sentimen negatif yang kita kan tahu belakangan pasar ekonomi atau investor kan butuh. Tapi ini hari ini sentimennya gimana? Kalau lihat dari rupiah, ya kalau lihat dari rupiah sedikit membaik karena Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Oke. Artinya mulai hari ini tuh. Mulai hari ini tadi naikin suku bunga. Oke. Terus artinya investor untuk menarik dolar untuk menanamkan di dalam negeri, artinya timbal hasilnya semakin tinggi kan otomatis investor akan menarik. Walaupun sekarang berapa hari ini, berapa? 17.600, walaupun nggak selalu besar tapi kan trennya positif. Tapi kalau untuk IHSG sendiri dia masih turun di sekitar 6.300-an. Artinya pasar masih belum yakin ya? Iya, dan masih ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran dan ada pro dan kontra sendiri kan untuk kebijakan. Kalau tanggapan dari para pelaku usahanya gimana? Udah ada info-info? Belum ada, tapi memang ada
untuk sawit ya, untuk sawit dari asosiasi memang ada apa ya, sedikit koreksi catatan kalau seharusnya untuk ini kita dilibatkan karena nggak hanya perusahaan yang bersangkutan tapi juga menyangkut petani sawit dan perkebunan. Artinya mereka entah belum siap atau memang butuh sosialisasi lagi yang menyeluruh mengenai badan ini. Ini tantangan ya buat tim komunikasi presiden juga ya, untuk mengkomunikasikan kebijakan ini. Kalau kita lihat dari tujuannya kan udah bagus ya, menambal kebocoran-kebocoran, tapi ya kalau komunikasinya ini nggak bagus, akan jadi salah paham, akan jadi malah justru terjadi bukan dukung tapi malah justru kontra. Kan justru karena narasinya nanti beda. Iya kan? Ya, ini yang jadi tantangan tim komunikasi presiden ini di sini. Ini kebijakan yang kalau dibilang di track balapan tuh ini tikungan tajam. Tikungan nukik malah ya kan. Jadi yang tadinya kayak gitu dibiarkan tenang-tenang saja gitu kan. Dengan adanya kebijakan ini agak bahasa Jawanya itu nyeklek sih ya. Ya kan? Agak gitu kan. Nah, ini yang pasti ada yang teriak tuh pasti ya kan? Pasti. Pasti ada yang teriak yang kemarin santai-santai, kemarin tenang-tenang, menikmati gitu ya. Dengan kebijakan ini mungkin aduh bahaya nih, bisa hilang pendaringan ini ya kan. Nah, ini bahaya. Nah, di situ justru mereka ngelawan dengan narasi-narasi yang nggak benar juga gitu kan ya. Yang dikhawatirkan kan itu. Iya. Artinya memang komunikasi pemerintah sendiri, kita kan butuh kepercayaan pasar. Betul, gitu. Iya. Secara kan kita nggak bisa sepihak untuk ini kan, artinya memang menjadi tantangan tersendiri bagi komunikasi di pemerintah sekarang gitu. Kalau menurutku ya memang itu tantangannya satu, tim komunikasi presiden harus mensosialisasikan ini dengan baik ya kan. Jangan sampai ada narasi yang dalam tanda kutip melawan arus itu, yang justru membuat kebijakan yang harusnya ini positif buat negara dalam jangka waktu depan, dalam jangka panjang, justru dilawan dengan narasi-narasi yang salah, narasi-narasi hoax, ya kan. Nah terus yang kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah, menurutku bagaimana memastikan penegakan hukum di sini. Ya artinya tidak ada benar-benar nambal kebocoran itu tadi. Tidak ada lagi kebocoran. Tata kelola yang memang diinginkan memang dilakukan secara tepat dan benar dan terbuka dan artinya kalau begitu kan artinya semua bisa menerima gitu. Kalau ini kan untuk menambal penerimaan negara yang memang dibutuhkan gitu. Mungkin Sobat Sindo punya komentar seperti apa dan kira-kira tantangannya dari kebijakan baru ini seperti apa, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Bagaimana, optimiskah, pesimiskah? Kalau pesimis kenapa? Kalau optimis kenapa? Kita bisa diskusikan di kolom komentar.